with transforming mindset. Inspirative Power Ministry to color our marketplace. Salam jumpa pendengar IPM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junialo secara live. Kita menikmati hari yang baru. Satu hari lagi Tuhan berikan anugerahkan kepada kita untuk kita jalani pada hari ini. Dan saya percaya ketika kita menjalaninya dengan penuh syukur, dengan penuh rasa berterima kasih kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan itu akan membawa dampak yang baik, membawa dampak yang positif bagi siapapun yang berinteraksi dengan kita. Karena mata hati kita tertuju kepada Tuhan, pikiran, jiwa, dan roh kita betul-betul memiliki fokus untuk mempermuliakan Tuhan di dalam segala perkara yang kita jalani, kita hadapi, kita putuskan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, pagi ini saya ingin membahas mengenai bagaimana orang bersikap di tengah-tengah tantangan persoalan dalam kehidupannya. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi segala persoalan, masalah, pergumulan, tantangan hidup. Apa yang harus kita lakukan? Selain kita berserah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi, bahkan melawan segala tantangan itu dengan sebuah penyerahan kepada Tuhan. Nah, pagi ini saya ingin menceritakan sebuah kisah berkaitan dengan dua ekor burung yang memiliki sifat dan pribadi yang berbeda. Dan ini akan menggambarkan bagaimana kita bersikap dan belajar dari dua ekor burung ini yang bisa membuat kita terinspirasi mengenai tantangan persoalan yang kita hadapi dan bagaimana kita bersikap. Satu adalah burung elang, yang kedua adalah burung gagak hitam. Burung elang adalah burung yang sangat luar biasa. Dia adalah burung yang begitu perkasa. Dia adalah burung yang begitu powerful, begitu kuat. Tetapi ada satu musuh yang bisa membuat elang itu tidak berkutik, yaitu burung gagak hitam. Ketika burung elang terbang meninggi, dia melintasi awan. Biasanya burung gagak hitam akan menempel di punggung dari burung elang. Lalu apa yang dilakukan oleh burung gagak hitam itu? Dia mulai mematok leher bahkan kepala dari burung elang itu. Apa yang menjadi sikap dari burung elang ketika menghadapi situasi yang sulit seperti itu? Karena di punggungnya ada seekor burung gagak hitam. Dia tidak bisa melawan. Dia tidak bisa apa-apa. Tetapi sikap yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh burung elang. Untuk dapat mengalahkan burung gagak hitam, dia akan terbang meninggi menuju matahari. Dia membiarkan burung gagak hitam itu ada di punggungnya. Sekalipun burung elang itu sudah mulai kesakitan karena dipatok leher dan kepalanya, dan dia nggak bisa melawan karena burung gagak hitam itu ada di punggungnya. Burung elang mulai meninggi. Meninggi terus menuju matahari. Dan apa yang terjadi? Ketika burung elang itu mulai meninggi, maka oksigen mulai menipis. Dan itu berakibat kepada burung gagak hitam yang kemudian mulai kehilangan oksigen. Burung gagak hitam mulai kehabisan nafas. Walaupun dia ada di tengah-tengah punggung dari burung elang. Tapi burung elang akan terus terbang meninggi menuju kepada matahari dengan sorot matanya yang tajam. Lalu burung gagak hitam yang menempel di punggung burung elang itu mulai kehabisan oksigen, mulai kehabisan udara, dan akhirnya dia jatuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian pendengar IPM yang diberkati Tuhan, apa pelajaran yang kita petik dari dua ekor burung ini? Dari dua kisah burung elang dan burung gagak hitam ini. Burung elang adalah burung yang perkasa, yang mengatasi masalah dengan memberikan fokus yang lebih tinggi di dalam kehidupannya. Dia terbang lebih tinggi daripada sebelumnya, sehingga burung gagak hitam yang menempel di punggungnya kehabisan oksigen.
Tahukah saudara sikap dan cara untuk mengantisipasi atau mengalahkan segala kritikan dalam hidup kita? Segala remehan, bahkan mungkin segala fitnahan yang ada di dalam kehidupan kita. Cara yang paling efektif adalah membuktikan bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan. Kita tidak usah terlalu mengikuti dan mencampuri, bahkan meresponi segala hal yang negatif di sekitar kita. Bisa saja itu datang dari lingkungan kita, dari teman kita, dari atasan kita, dari siapapun yang ada di sekitar kita. Jadikan diri kita seperti seekor burung elang dalam bersikap mengatasi masalah. Dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka tuduhkan. Dengan terbang meninggi. Memberikan prestasi yang luar biasa. Memberikan bukti yang luar biasa. Sehingga satu persatu kritikan, kata-kata negatif itu mulai berguguran. Satu persatu orang-orang yang meremehkan kita mulai melihat sesuatu yang berbeda. Jadi kita perlu menunjukkan prestasi kita. Kita perlu membuktikan bahwa kita itu mampu, bahkan berbeda dari apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Kita harus membuktikan bahwa kita punya kuasa, punya kekuatan, punya otoritas yang berasal dari Tuhan dan firman-Nya, yang membuat kita berkuasa atas masalah kita. Dengan bukti yang kita bisa tunjukkan dalam kehidupan kita, dengan prestasi kita, dengan pencapaian-pencapaian kita. Kita terbang lebih tinggi daripada masalah kita. Kita tidak usah terlalu nyinyir, tidak usah terlalu merespon kritikan-kritikan, hal-hal negatif yang barangkali akan menghabiskan energi kita. Tidak usah terlalu banyak kita mengurusi hal-hal seperti itu. Jadilah seperti seekor burung elang yang terbang meninggi. Fokus kepada sesuatu yang penting. Dan itu akan otomatis mengalahkan segala tuduhan, kemudian kritikan, bahkan remehan-remehan yang ada di sekitar kita. Kita perlu membuktikan bahwa kuasa Tuhan yang luar biasa itu mampu mengangkat kita lebih tinggi. Kita menunjukkan prestasi pencapaian yang diberkati oleh Tuhan. Maka secara otomatis kata-kata negatif itu akan mulai berkurang dan meninggalkan kita. Karena mereka melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat sesuatu bukti yang berbeda dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Saya akan membaca dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Berbunyi demikian, perhatikan, dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Amsal pasal 16 ayat 1 sampai 4. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi ini yang harus kita lakukan, seperti seekor burung elang. Karena segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhanlah yang tahu hati kita apakah bersih, lurus, murni, baik di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang menguji hati kita. Apakah hati kita busuk atau hati kita lurus atau bersih di hadapan Tuhan. Maka itu serahkanlah segala perbuatan kita kepada Tuhan. Maka terlaksanalah segala rencana kita. Tidak usah terlalu peduli dan mengambil banyak energi untuk hal-hal yang membuat kita dikritik orang. Untuk kritikan-kritikan negatif di sekitar kita. Kita harus mengangkat diri kita, mengangkat prestasi kita. Terbang tinggi melebihi gagak hitam yang ada di punggung kita. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kuasa Allah yang menyertai kita mampu membuktikan bahwa hal-hal yang dituduhkan kepada kita, yang diberikan secara negatif oleh orang-orang sekitar kita, itu tidak terbukti. Karena Tuhan beserta kita. Ayat 3 dari Amsal 16 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Biarlah Tuhan dalam kasih dan anugerahnya menyertai memberkati kita, sehingga segala rencana hidup kita itu berhasil. Karena Tuhan berkehendak di dalam segala kemuliaannya. Karena hati dan pikiran dan jiwa kita
memuliakan Dia dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, dan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junialo menyampaikan salam, selamat pagi, shalom.